Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang isu atau disebut dengan opini publik terkait adanya pemilihan umum di tahun 2024. Isu yang beredar sementara di beberapa media sosial yang saya temui, baik itu di Facebook, kemudian di YouTube dan di Instagram. Itu banyak yang mengatakan bahwa pemilu umum 2024 atau dikenal dengan pemilihan presiden akan digelar secara tertutup. Akan tetapi itu masih menjadi isu. Jadi tentunya menjadi hal yang baru bagi kita ya sebagai generasi Z gitu. Sebagai generasi Z dari rakyat Indonesia yang hanya dapat mengetahui mungkin uh, melakukan atau menjalani kehidupan di Indonesia sudah tepat pada era demokrasi. Eh, Sistem pemilihan tertutup ya, atau tidak demokrasi ini tentu menjadi hal yang baru bagi kita. Dan ini tentu perlu tanggapan dari beberapa masyarakat Indonesia, salah satunya dari mahasiswa. Saya pribadi sebagai akademisi atau sebagai mahasiswa, tentu sangat menolak keras terkait adanya isu yang mengatakan bahwa Pilpres mendatang di tahun 2024 akan digelar secara tertutup. Mengapa? Karena begini teman-teman, uh, negara kita Indonesia yang sudah hampir berusia 80 tahun merasakan kemerdekaan, ini sudah menjalankan sistem politik itu sudah menjalankan tiga. Jadi ada yang pertama itu ada sistem politik di era Soekarno, itu pemerintahannya bermodel pemerintahan demokrasi terpimpin. Kemudian ada otoriter, kemudian demokrasi. Demokrasi terpimpin yang berjalan di era Pak Soekarno itu merupakan bagian dari demokrasi juga. Akan tetapi lebih mementingkan terhadap argumentasi-argumentasi yang diberikan oleh pemerintah. Artinya rakyat tidak memiliki hak sepenuhnya untuk beraspirasi kemudian supaya dilaksanakan oleh pemerintah negara atau diterima oleh pemerintah negara. Beda halnya dengan demokrasi yang sekarang. Itu sangat berbeda. Kemudian yang kedua itu ada sistem otoriter atau pemerintahan model otoriter. Pemerintahan yang model otoriter ini berjalan di eranya Pak Soeharto saya kira, ya di Presiden Soeharto. Otoriter dikatakan otoriter karena itu tidak memberi kebebasan terhadap rakyat untuk bersuara atau memberikan aspirasi, bahkan cenderung memberikan tekanan dan beberapa penyempitan terhadap kebebasan masyarakat Indonesia. Daerah Pak Soeharto itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi sebelumnya di eranya Soekarno dan terjadi di zaman Soekarno. Seperti kemudian penutupan terhadap media. Jadi pers pada saat itu atau dikenal dengan istilah kegiatan jurnalistik tidak bisa bergerak sebebas seperti sekarang. Jadi ketika ada beberapa media yang kemudian menyampaikan berita terkait dengan negara Indonesia, apalagi tentang hal-hal negatif yang berkaitan dengan Indonesia, maka pada saat itu juga akan ditutup perusahaan tersebut. Jadi perusahaan pers atau perusahaan media pada saat itu sangat tidak memberi kebebasan, bahkan banyak pembunuhan yang terjadi terhadap seorang wartawan pada saat itu. Dan ini adalah sebuah tragedi yang kelam ya, terjadi di eranya Pak Soeharto sebagai era di mana Indonesia pada saat itu menganut pemerintahan yang disebut dengan pemerintah otoriter. Kemudian baru setelah itu, setelah orde lama itu ya, setelah orde baru, orde baru. Pak Soekarno itu orde lama, kemudian ada orde baru yang disebut itu pada istilah kepemimpinan Soeharto. Lalu kemudian pada saat itu ada yang namanya demokrasi.
atau masa reformasi. Masa reformasi ini adalah di mana pemerintahan telah merubah berubah dari pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan yang demokrasi. Ya, demokrasi ini adalah rakyat. Rakyat itu memiliki peran yang besar untuk juga ikut memerintah, yaitu menyampaikan aspirasinya terhadap wakil-wakil rakyat atau dikenal dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi di dalam negara demokrasi yang saat ini kita diami ya, Indonesia, itu rakyat memiliki hak yang sangat besar untuk mengontrol bagaimana kepemimpinan yang ada di Indonesia, bagaimana model pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi ketika misalkan pemilihan akan digelar secara tertutup, maka di dalam negara demokrasi itu akan memilih suara dari rakyat. Harusnya seperti itu. Jadi ketika rakyat tidak setuju bahwa pemilihan yang akan datang akan digelar secara tertutup, maka pada saat itu juga negara harus mengikuti apa yang disampaikan oleh rakyat. Karena di dalam pemerintahan demokrasi itu, model pemerintahan demokrasi itu ya pemerintah sebenarnya adalah rakyat. Jadi tidak ada alasan lain. Terjadi banyak pendapat sebenarnya dan komentar juga terkait isu ya mengapa kemudian di tahun 2024 pemilihan presiden akan dikasih tertutup. Banyak orang yang menduga bahwa partai, salah satu partai besar, partai banteng yang ada di Indonesia atau PDI itu akan lulus ketika calonnya akan lulus ketika pemilihan dilakukan secara tertutup. Maka karena sudah terbukti ya di citra diri partai banteng ini atau citra dengan PDI ini ya, kan sekarang di beberapa media itu kan sudah mendapati komentar-komentar yang kurang berkenan, dan itu tentu menjadi tantangan besar bagi PDI sendiri, bagi partai itu sendiri. Makanya kemudian banyak orang menduga bahwa pemilihan akan digelar secara tertutup itu adalah bagian dari ide yang dilakukan oleh partai PDI supaya calon-calonnya yang dicalonkan akan bisa naik kepada bangku presiden. Akan tetapi kita kembali kepada konteks kita sebagai negara demokrasi. Kita sebagai rakyat, kita harus menolak besar, harus menolak dengan sangat. Kita bahkan kalau bahasa kasarnya itu kita mengutuklah terhadap isu-isu yang seperti itu. Rakyat tidak boleh menerima. Karena ini adalah negara demokrasi. Negara demokrasi itu rakyat bersuara penuh dan sistem pemilihannya harus terbuka. Harus seperti tahun-tahun sebelumnya, mulai dari setelahnya B.J. Habibie itu ya, sampai kepada sekarang kepada pemerintahannya Presiden Joko Widodo. Jadi begitu yang saya kira ini sudah cukup ya, semoga menjadi tambahan informasi terkait isu-isu yang beredar sekarang, dan salam menolak untuk pemilu dilakukan secara tertutup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.